Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Selasa 9 Agustus 2024 jam 23 malam. Kita sedang melayani klien nomor 5916. Beliau menerawangkan dua buah benda. Kita akan terawang satu persatu dari benda yang pertama, yaitu benda yang berbentuk batu. Batu ini berhodam. Telah Mbak Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Energi yang terkandung dalam satu benda itu ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu energi alam dulu. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam. Bisa masuk ke dalam satu benda dengan dua cara, yaitu masuk sendiri secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Yang kedua yaitu dengan dimasukkan secara sengaja oleh manusia. Benda nomor satu ini kalau menurut Mbak Wira mengandung energi alam. Ciri khasnya yaitu dingin dan menarik, yang menjadi tanda bahwa energi tersebut memiliki tuah dalam hal pengasihan. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira level powernya itu ada di angka 70. Ini sudah aktif, jadi dia siap pakai. Begitu bendanya dibawa atau dipegang, maka tuah pengasihannya itu kalau menurut Mbak Wira otomatis langsung jalan. Yang kedua ada yang namanya energi manusia atau energi yang berasal dari praktisi yang meritualkan benda tersebut. Untuk benda yang pertama ini kalau menurut Mbak Wira tidak mengandung energi manusia. Yang ketiga adalah energi dari entitas astral yang namanya khodam. Kalau menurut Mbak Wira benda yang pertama ini berkhodam. Sosoknya adalah laki-laki besar ya dan berbulu. Ini kalau menurut Mbak Wira wujudnya itu mirip seperti tokoh utama yang ada di film Monster Inc. Cuman kalau di film Monster Inc itu kan warnanya silver ya, abu-abu. Kalau yang ada pada benda nomor satu ini kalau menurut Mbak Wira warnanya hitam. Nah, seperti apa karakter khodam yang berada dalam benda nomor satu ini? Ini adalah jin danau. Jadi dia merupakan jin yang berasal dari perairan. Jadi dia adalah jin yang tinggal di air. Ini adalah dark entitas, tapi aman tanpa dampak negatif. Entahlah, Mbak Wira merasakan benda ini diritual dengan menggunakan pakem al-hikmah. Tapi entah kenapa yang datang adalah dark entitas. Tapi walaupun dark entitas, ini aman tanpa dampak negatif. Usianya lumayan tua, kalau menurut Mbak Wira ada di angka 4000 tahun, di mana standar usia yang disebut tua oleh Mbak Wira itu ada di 3000. Jadi kalau udah 4000 ya udah sangat tua. Dengan level power sekitar 92. Jadi memang vibrasi energinya itu sangat terasa. Kalau kita melihat ya dari karakter energi yang dimiliki, dia memiliki tuah utamanya dalam hal kewibawaan dan pengasihan. Jadi kewibawaan dan pengasihan itu memiliki dampak yang sama terhadap orang lain, yaitu membuat orang lain itu lebih menarik. Kalau pengasihan biasanya untuk lawan jenis, sementara kalau kewibawaan biasanya untuk sesama jenis. Jadi lebih disegani dan dihormati, bukan untuk pengasihan atau membuat sesama jenis tertarik ya, tapi lebih ke arah disegani dan dihormati. Kemudian selain kewibawaan dan pengasihan, kalau melihat ukuran badannya yang besar, dia memiliki tuah dalam hal proteksi. Kemudian asihan kewibawaan dan proteksi yang dimiliki itu untuk menunjang tuah kejayaan karir atau kerezekian bagi karyawan. Kemudian kalau untuk perawatan, kalau menurut Mbak Wira ini bagusnya dengan menggunakan Dupa Garu Herbal Cap Raja Umyang ya. Ada diskon 30% di Shopee, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Dari harga 150.000 tinggal 105.000 aja. Itu bagus untuk merawat jin-jin dengan karakter yang keras seperti ini. Jadi ini memang vibrasinya kenceng dan karakter energinya itu keras. Yang kedua ya, ada sebuah benda yang berbentuk gelang. Gelang ini Mbak Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama secara vibrasi energi. Energi alam yang terkandung dalam gelang ini kalau menurut Mbak Wira tidak ada. Jadi kosong ya. Kemudian yang kedua, untuk energi manusia yang ada pada gelang ini, kalau menurut Mbak Wira itu ada. Energinya itu padat dan menolak, yang menjadi ciri khas bahwa gelang ini memiliki tuah untuk proteksi yang kuat. Kemudian Mbak Wira juga merasakan ada energi alam yang belum terspesialisasikan menjadi tuah tertentu. Jadi energi alam ini masih murni, bisa digunakan ke arah mana saja,
bergantung dari niat si pengguna energi tersebut. Level energinya kalau dari skala 1 sampai 100 kira-kira ada di level 88. Jadi Mbak Wira memang merasakan energinya itu padat dan kuat. Ini energi manusia. Kalau Mbak Wira rasakan itu beda banget dengan karakter energi alam dan karakter energi kodam. Kemudian yang ketiga ada yang namanya energi dari entitas astral yang kita sebut dengan kodam. Kalau menurut Mbak Wira, gelang nomor 2 ini tidak berkodam. Jadi Mbak Wira tidak menemukan kehadiran entitas apapun dalam benda yang kedua ini. Mbak Wira juga sudah berusaha menggunakan metode visualisasi dan menggunakan metode injeksi energi. Namun Mbak Wira tidak menemukan hasil apapun, baik metode visualisasi maupun injeksi energi juga tidak mendapatkan feedback apapun ya yang menjadi tanda bahwa memang benda ini tidak berkodam. Sekian yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kita berdialog santai, relax. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya boleh mengalir. Mbak Wira beri waktu 2 hari untuk konsultasi hal-hal apa saja yang belum jelas dari hasil terawangan Mbak Wira ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada tanggapan dari klien, alhamdulillah Mbah, untuk yang batu kecil sesuai. Pada saat saya meritual, saya memang melihat dengan jelas ada entitas yang berbulu hitam. Jadi ini menjadi tanda bahwa apa yang dilihat oleh kami para praktisi ini benar adanya. Karena apa yang diomongkan sama, padahal tidak janjian, padahal tidak ada kong kali kong, padahal tidak ada kerjasama. Nah, perumpamannya itu seperti ini. Misal ada 5 orang, matanya semuanya sehat. Tidak ada yang rabun, tidak ada yang katarak. Orang pertama lihat ini apa? Yamaha Mio. Orang kedua lihat ini apa? Yamaha Mio. Orang ketiga lihat ini apa? Yamaha Mio. Orang keempat lihat ini apa? Yamaha Mio. Orang kelima lihat ini apa? Oh, ini Honda Beat. Lah ini. Berarti bisa kita simpulkan orang 1 sampai 4 terawangannya benar. Kenapa? Karena yang dilihat sama. Padahal tidak ada kong kali kong atau kerjasama sebelumnya. Nah, orang yang kelima ini yang kita patut curiga jangan-jangan katarak atau rabun senja ini. Makanya ngelihat Yamaha Mio jadi Honda Beat. Nah, praktisi juga demikian. Ketika Anda mau memesan jasa seorang praktisi, maka pilihlah praktisi yang tidak katarak. Pilihlah praktisi yang tidak rabun senja. Supaya apa? Supaya hasil terawangannya akurat. Jangan sampai ketika praktisi itu rabun senja, hasil terawangannya meleset kemana-mana, kita percaya. Ada yang katanya punya 5 kodam di badan. Padahal hidupnya sangat kesulitan. Lalu 5 kodam buat apa kalau hidupnya tetap sulit? Nah, kalau memang punya 5 kodam, mestinya urusan harta tata wanita beres semua. Nah, ini loh ciri-ciri praktisi katarak, dan kita harus pintar ya. Sebagai konsumen kita harus pintar memilih mana praktisi yang akurat dan yang tidak. Kita lanjut. Dan memang saya meritualnya dengan ilmu hikmah tapi dipadukan dengan ACS. Mungkin itulah yang menjadi sebab kodamnya itu bertipe dark entitas. Ya, jadi dalam terawangan itu telah Mbak Wira sampaikan bahwa ini kalau dari karakter energinya ini mestinya ilmu hikmah yang dipakai untuk ritual, tapi entah kenapa dapatnya kok dark entitasnya atau dipadukan dengan ACS. Ya, jadi semua yang Mbak Wira sampaikan tepat gitu loh. Bahkan ilmu-ilmu yang digunakan untuk meritual ya kelihatan semua. Ini loh ya, tanda bahwa Mbak Wira bukan praktisi terawangan yang katarak. Ya, kita lanjut. Kemudian untuk benda yang kedua yang berupa gelang itu juga sesuai dengan apa yang saya ritualkan. Memang lebih fokus untuk proteksi dan seterusnya. Nanti bisa Bapak Ibu baca di testimoni. Jadi hal ini menandakan bahwa ketika Mbak Wira melakukan terawangan itu berarti benar nyata apa adanya sesuai dengan fakta dan data ya, bukan hanya sekedar halusinasi semata. Kita lanjut. Klien kemudian menerawangkan badan ya. Untuk badan ini telah Mbak Wira terawang beberapa kali. Setidak-tidaknya itu 3 kali. Namun Mbak Wira selalu mendapatkan hasil yang low atau lemah. Kenapa? Ternyata klien menyebutkan atau menceritakan bahwa dia sakit beberapa hari. Ya tepat, nanti screenshotnya akan Mbak Wira perlihatkan ya dalam video. Jadi hasilnya lemah. Dan hari ini pun juga sama, masih lemah. Mbak Wira tidak menemukan ada gejolak atau letupan energi yang tinggi. Jadi hasil terawangannya kurang lebih sama dengan sebelum-sebelumnya karena beliau menerawangkan ada beberapa kali. Namun pada episode kali ini energinya cuma lebih low kayak gitu. Seperti apa terawangan lengkapnya? Untuk klien nomor 5916 ya, terawangan badan. Untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi yang ada di tubuh seseorang ya, berdasarkan karakter energinya kita dapat mengkategorikan seseorang itu menjadi 3 atau mengkelompokkan seseorang itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok orang-orang yang
energinya lemah. Siapa ini? Biasanya orang yang sakit medis atau non medis. Nah, ini klien masuk kategori ini ya. Biasanya itu lebih tinggi dari ini kok lemah gitu loh ya. Ternyata betul memang habis sakit ya. Yang kedua yaitu orang-orang yang energinya sedang. Siapa itu? Yang manusia normal pada umumnya. Yang ketiga adalah orang-orang yang energinya tinggi. Siapa itu? Orang-orang yang energinya tinggi ada dua sebabnya. Yang pertama yaitu orang yang gemar tirakat. Yang kedua orang yang memiliki khodam dalam badannya. Nah, klien kita kali ini tuh harusnya masuk kategori tinggi. Karena beberapa kali Mbak Ura melakukan terawangan juga energi tubuhnya itu tinggi. Namun pada episode kali ini itu rendah, masuk ke rendah. Kenapa? Karena ternyata sedang sakit. Untuk auranya sendiri pun juga demikian. Kalau Mbak Ura lihat itu merah gelap. Walaupun klien sedang memakai baju biru, namun aura biru yang biasanya nampak. Jadi klien ini rutin ya, auranya itu biasanya biru. Kali ini itu merah gelap. Kenapa? Karena memang kalau menurut Mbak Wira, ya, yang pertama adalah gelap itu muncul karena kondisi tubuh yang sedang sakit. Jadi auranya itu suram, energinya itu low. Yang kedua merah. Merah adalah aura proteksi yang kuat. Jadi pada saat tubuh Anda itu lemah, maka kondisi-kondisi gaib ya, spiritual dan supranatural yang dari awal tidak menyenangi diri Anda itu akan mulai menyerang. Sehingga tubuh kemudian merespon secara alami untuk memperkuat aura proteksi atau aura mempertahankan diri yang warnanya merah itu tadi. Jelas ya? Jadi merah ini dari mana? Dari respon tubuh Anda ya yang membentengi diri Anda dari serangan entes-entes astral negatif yang ingin membalas ke Anda karena nggak sengaja tersakiti, terganggu karena tirakat Anda, terganggu karena bunyi mantra yang Anda baca dan seterusnya. Memang bisa Mbak kayak gitu? Bisa. Dan itulah kenapa seseorang yang bertapa, ya tirakat, bertapa di gua, di gunung, di laut dan sebagainya, itu pasti ada gangguan. Ya, gangguannya apa? Semua nafsu. Pertama nafsu takut, jadi takut-takuti, gendruwo kayak ditakut-takuti orang, bentuknya jelek kayak kalau orang itu takut ular, maka akan dinampaki sosok ular melilit tubuhnya dan sebagainya. Pokoknya apa yang menjadi ketakutannya itu akan dimunculkan di situ. Kalau dia punya utang ke pinjol ya ditakut-takuti debt collector ya gitu dan seterusnya. Pokoknya apa yang buat dia takut itu akan muncul di situ. Kayak dia kemudian dari ketakutan ini lulus, maka nafsu birahi yang muncul. Wanita telanjang kah, wanita cantik kah, bau harum kah dan sebagainya. Kalau birahi ini lolos lagi, maka kemudian mulai bunyi-bunyian yang keras, musik-musik yang mendayu-dayu yang indah, kemudian suara yang menggelegar, suara yang menakutkan dan seterusnya. Ya, dan sebagainya. Kalau itu lulus barulah kemudian dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau pengen ilmu ya tembus apa ya ilmu yang dia inginkan. Kalau dia mau narik pusaka ya tembus keluarlah pusaka apa yang diinginkan kayak gitu. Dan cerita ini kan familiar ya di telinga kita. Kenapa kok kalau orang ngambil pusaka, kalau orang tirakat itu selalu ada godaan, selalu ada ujian? Itu sesungguhnya karena entitas astral yang berada di dimensi energi itu terganggu dengan tapa berata yang kita lakukan. Karena ketika kita tapa berata, memang betul secara fisik kita cuma diam, tetapi secara energi kita itu menyebar kemana-mana, dan itulah yang mengganggu keseimbangan atau ketenangan dimensi astral. Jelas ya? Baik, yang ketiga adalah titik-titik cakra yang terbuka. Terus terang Pak, ketika kondisi orang itu sedang sakit, maka titik-titik cakra yang ada di tubuhnya itu pasti terganggu. Kalau untuk klien nomor berapa yang tadi? 5916 ya. Kalau menurut saya titik yang paling terbuka sekarang itu ada di solar cakra ya, yang ada di perut, kemudian cakra jantung dan cakra tenggorokan. Itu yang paling terbuka lebar. Kemudian pengaruhnya apa? Kalau cakra solar itu terkait dengan daya hidup dan semangat ya. Walaupun orang itu sakit tapi semangatnya tetap tinggi. Kemudian kalau untuk cakra jantung itu terkait dengan kepekaan batin, sedangkan untuk cakra tenggorokan terkait dengan sabdo Pandito Ratu. Ngomong mudah wujud, mudah terjadi. Jadi pahit lidahnya cukup kuat di situ. Nah, kemudian yang terakhir kita akan bicara tentang khodam. Khodam yang ada di badan Anda, Mbak Ura melihat ada satu yang dominan. Ya, biasanya sepertinya seingat saya itu nggak ada khodam badannya. Sepertinya ya seingat saya. Kalau aura Anda saya ingat banget biru dominan. Kalau untuk khodam ini saya lupa. Tapi pada episode kali ini Mbak Ura melihat ada satu sosok yang paling dominan yang menyertai diri Anda, yaitu sosok laki-laki memakai baju zirah. Baju zirahnya itu mengkilat berwarna emas. Kemungkinan ini adalah sosok yang berasal dari keilmuan. Ya, kalau saya merasa ini bukan leluhur, bukan pengisian, bukan yang nempel karena suka atau cinta, melainkan dari keilmuan yang Anda miliki. Itu utamanya lebih ke arah proteksi dan kerezekian gitu. Baik, itu untuk hasil terawangan badan. Mbak Wira open, Mbak Wira terbuka apabila ada yang ingin Anda konsultasikan, apabila ada yang ingin Anda tanyakan, boleh. Ya, nanti akan Mbak Wira jelaskan sampai Anda puas, sampai semua pertanyaan itu terjawab dengan jelas.
Terima kasih, selamat sore. Silakan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan Mbah Wira tunggu untuk Mbah Wira jawab satu persatu.